Yang saya jelaskan dulu nih tadi mengenai tadi pernyataannya Bang Mars gitu ya. Jadi supaya kita ketahuan apa namanya kronologisnya gitu loh. Ketika tadi membacakan mengenai ayat yang dibacakan oleh Tuan Logika, kan ditanyakan mengenai apa yang dikatakan kalau Kristen itu adalah umat botol. Nah, Pak Mars ketika meminta buktinya dibuktikan gitu. Nah, ketika Pak Mars membaca dari dua ayat tersebut, saya sudah duga tadi bahwa Pak Mars ini baru membaca karena dia mengatakan itu poin yang satu itu tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan akalmu, hanya itu saja. Tetapi ketika dibacakan dua ayat tadi baru dia buka, ternyata Pak Mars baru mengakui bahwa ayat itu baru dibaca begitu. Ya itulah faktanya. Maaf ya Pak. Nah, sekarang Pak Mars silakan. Teman-teman Kristen. Itulah faktanya. Rata-rata teman-teman Kristen, jangankan teman Kristen sebagai umpamanya jemaat, pendeta pun demikian. Banyak sekali pendeta yang belum menguasai Bible-nya. Kenapa? Karena pada saat pada saat kita berbicara tentang Bible berbeda dengan Al-Quran. Karena umat Islam mempelajari Al-Quran dari mulai bagaimana cara membaca huruf per huruf, ya, kemudian bagaimana cara membacanya seperti itu. Jadi tidak loncat sana loncat sini, dibaca dulu dari surah pertama, ayat pertama sampai dengan terakhir seperti itu. Dari mulai Fatihah sampai Anas terakhir. Jadi tidak ada yang dilewat. Nah, tapi kalau teman-teman Kristen membaca Bible itu pada saat diskusi, ada pun bapak-bapak pendetanya, ya, pada saat hari Minggu melakukan kebaktian yang dibaca paling 2-3 ayat, dan itu pun loncat-loncat sesuai apa yang akan diutbahkan oleh pendeta seperti itu. Di Al-Quran di depan orang Arab asli. Gimana? Kakak komentar ini ya. Ini ada komentar di bawah ini. Pak Mars, ditanggapi aja tadi gimana ini Kak. Bagaimana tanggapan Bapak tadi tuh? Bapak kan tadi minta bukti. Itu sih betul. Itu kalau dinaikin juga dia nggak berani naik. Udahlah, nggak usah di ini. Itu orang rada kurang sesendok isi kepalanya Pak. Jadi dia suka teriak-teriak kayak gitu. Dimanapun ada saya dia teriak-teriak kayak gitu. Tapi giliran dinaikkan dia nggak mau naik. Iya ya. Silakan. Baik Bunda. Pak Mars ini aja, ditanggapi aja tuh tadi 2 ayat tadi. Bisa nggak? Kan sudah dikasihkan bukti tuh. Bapak kan mengatakan bahwa tidak. 1 Korintus 4 ayat 10 ya. 1 Korintus sama di Yeremia itu ada juga. Betul. Nah, 2 ayat tadi tuh, Bunda, beliau baru baca dan beliau tadi mengatakan dia kaget gitu loh. Saya sudah duga tadi beliau baru membaca itu. Kalau saya sendiri nggak kaget, karena memang rata-rata teman-teman Kristen seperti itu. Ya, jadi tidak semua Kristen, jadi gini Pak, tidak semua Kristen ya benci atau menghujat terhadap Michan. Bahkan banyak juga Kristen yang berterima kasih. Artinya apa? Michan, ya diambil sisi positifnya. Pada saat kamu selalu berbicara isi Bible, kitab kami, justru saya mengucapkan terima kasih karena yang saya tidak tahu jadi saya tahu. Yang saya tidak pernah buka Bible jadi buka Bible karena saya penasaran apa yang kamu sampaikan itu benar nggak tertulis di dalam Bible. Saya penasaran jadi saya buka Bible. Nah seperti itu. Karena rata-rata teman-teman Kristen tidak menggunakan apa yang tertulis di dalam Bible. Mereka lebih ngikut ke doktrin bapak-bapak gerejanya, ke pendeta-pendetanya. Tapi kalau teman-teman Kristen mau membuka Bible, terutama sekali pengajaran-pengajaran Yesus, ya. Jadi kalau kita lihat ada ratusan orang-orang Kristen yang bersyahadat. Karena apa? Pertama, mereka membaca isi Bible-nya, terutama pengajaran-pengajaran Yesusnya. Akhirnya pikiran mereka terbuka. Oh, ternyata Yesus ini seperti ini ya pengajarannya. Seperti itu. Silakan Pak Mars ditanggapi. Gimana? Kalau soal ayat-ayat Alkitab memang saya nggak hafal, tapi kalau menerjemahkannya pun saya nggak begitu paham, karena saya bukan pendeta.
hanya umat biasa. Cuma kan itu yang mau komentar Bapak, itu tidak perlu apa yang diterjemahkan, Bapak. Itu hanya cukup dibaca, diresapi, dicari kronologisnya. Begini Pak, kalau soal itu bukan arti sebenarnya itu karena selalu kalau di Alkitab ada istilahnya perumpamaan, istilah kiasa, bukan aslinya sebenarnya. Contoh tadi kan tadi yang Pak, ini Bang, dengar dulu ya. Ini kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 10 dikatakan kami bodoh oleh karena Kristus. Itu bukan perumpamaan, Pak. Yang dimaksud dengan perumpamaan atau alegoris itu contohnya ya, tangan kanan Allah, duduk di sebelah kanan Bapa, anak Allah, itu adalah perumpamaan. Bapak itu, di dalam itu adalah aku perumpamaan. di dalam Bapak. Terus tadi ada kakak bilang itu arti kasihani Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Apakah artinya sebenarnya itu atau gimana? Iya, itu arti yang sebenarnya. Iya, dengar. Dengar. Pak. Itu perintah Yesus loh. Itu perintah Yesus itu sebenarnya. Coba ya, kita baca ya. Itulah susah Bunda. Di dalam. Iya, sebentar. Jadi begini Pak. Tolong pada saat menempatkan makna alegoris atau makna harafiah, jangan semau-mau teman-teman sendiri. Pada saat Yesus memerintahkan untuk menyembah satu-satunya Allah yang benar, kok itu dianggap alegoris? Itu perintah. Yesus sedang menyampaikan perintah Tuhannya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat ke-8. Segala perintah, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat ke-4. Yesus melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Yesus melakukannya. Itu bukan makna alegoris, itu harafiah, Pak. Jadi yang dimaksudkan makna alegoris contohnya tadi sudah saya katakan. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Itu bukan makna harafiah, tetapi itu adalah alegoris. Anak Allah, itu alegoris. Seperti itu. Jadi harus tahu dulu makna alegoris itu adalah perumpamaan. Tapi kalau jawab Yesus, ini Yesus yang berbicara kepada orang-orang yang pada saat itu bertanya, apakah yang dimaksud hukum yang terutama itu? Ya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Yesus memerintahkan untuk mengasihi Tuhan Allah. Itu bukan makna perumpamaan gitu loh, Pak. Terus menurut kakak, bagaimana kita artinya sebenarnya mengasihi Tuhan itu? Apakah kita kasih makan dia, kita kasih persembahan samanya atau gimana? Menurut kakak? Makanya saya tanya. Bentar Bang Rola. Makanya tadi saya tanya ke teman Pak Mas, ya. Yang Yesus maksudkan di sini, Yesus kan memerintahkan kasihilah Tuhan Allahmu. Siapa yang dimaksud dengan Tuhan Allah di sini dan bagaimana cara mengasihinya? Justru saya yang bertanya tadi. Ini kan ada di dalam kitab Bapak. Kalau di dalam Islam jelas saya bisa langsung menjawab bagaimana cara mengasihi Tuhan Allah dengan melakukan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Itu bukti bahwa umat Islam mengasihi Allah. Nah sekarang saya mau tanya, di sini jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang Yesus maksud Tuhan Allah di sini siapa dan bagaimana cara mengasihinya? Yang maksudnya yang kasih Tuhan Allahmu itu Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Oke, itu siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Yesus bukan? Kalau itu kan yang menurut bicara itu yang ada tiga itu adalah satu. Ya Allah Bapa dan Roh. Jangan dulu bicara tentang Trinitas karena Trinitas tidak alkitabiah sama sekali. Trinitas ini adalah
landasannya adalah filsafat ya. Jadi saya tidak mengajak Bapak berbicara tentang Trinitas karena Yesus pun tidak pernah mengajarkan trans personae una substantia discreti non separate, tidak pernah. Apa yang Yesus ajarkan? Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Makanya jangan dulu berbicara tentang Trinitas. Saya masih di dasar ini, Pak. Saya tanya, yang Yesus maksud Tuhan Allahmu itu siapa? Allah. Bentar. Yang dimaksud Tuhan Allah Yesus itu Allah yang dikenal oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi mengenal Allah itu Bapa. Begitu. Bentar. Jehovah. Sebentar Pak Immanuel, sebentar. Saya lagi tanya dulu Pak Mars ya. Pak Mars, saya ulangi pertanyaannya. Matius 22:37 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu. Yang dimaksud dengan Tuhan Allah itu siapa? Yang itu tadi yang diciptakan langit. Bentar Pak Immanuel, bentar. Saya tanya dulu satu-satu. Siapa Pak? Teman saya bantu dia. Oke, kalau gitu Pak Mas diam dulu ya, biar kita enak dengar jawabannya. Silakan Bang Immanuel. Ya, tentu Yesus berbicara dalam konteks kepada orang Yahudi. Itu dulu harus dipahami, ya. Iya. Nah, kalau memahami Allah dalam konsep Yahudi, maka yang dimaksud Allah di sana adalah Allah Elohim, pencipta, dan juga Allah juga dipanggil Bapa oleh bangsa Yahudi. Jadi jelas konsep Allah yang dikenal oleh orang Yahudi. Itu. Oke. Kenapa Yesus harus berbicara kepada orang Yahudi? Kenapa tidak kepada umat Kristen? Nah, ini dia. Silakan. Harus pahami dulu, kehadiran Yesus itu tidak pernah membawa agama. Tetapi orang-orang yang mengikut ajaran Yesus itu disebut Kristen. Oke, sebentar. Kita sedikit-sedikit ya, Bang Immanuel, kita sedikit-sedikit. Di Antioch yang pertama kali kata Kristen itu muncul. Oke. Saya tidak mengatakan Yesus turun membawa agama karena Yahudi bukan agama dan Kristen. Sebentar. Saya tidak berbicara Kristen. Karena ibu sebentar dulu Pak Immanuel, sebentar dulu. Saya tidak berbicara Yesus membawa agama karena baik Yahudi atau Kristen bukanlah agama. Kristen adalah sekte. Salah. Iya, makanya saya tidak membahas Yesus membawa agama. Yang saya pertanyakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu. Oke, Yesus mengatakan, karena Yesus mengatakan ini untuk orang-orang Yahudi. Pertanyaan saya, kenapa tidak untuk orang Kristen? Ibu, ayat itu sudah ada sebelum dalam perjanjian baru sudah ada, dalam perjanjian lama sudah ada ayat itu. Mana ada Yesus berbicara di perjanjian lama? Loh, saya nggak ngomong Yesus. Dengar sebentar. Dengar saya. Seharusnya Bang Immanuel menjawab kenapa ini untuk orang Yahudi. Karena Yesus memang diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Sabar dulu. Bukan sabar dulu, didengar. Bukan sabar dulu. Memang Yesus diutus untuk domba-dombanya, dan khusus domba-dombanya itu adalah orang Yahudi. Ingat, karena orang Yahudi atau bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Itu harus ingat dulu, Bu. Sejarahnya. Bangsa Israel. Nggak usah jelasin sejarah. Saya sudah lebih jelaskan dong. Ibu bilang kita nggak paham Alkitab. Siapa bilang orang Kristen nggak paham? Coba kalau paham Alkitab, jelaskan Matius pasal 2 ayat 37. Kalau ibu siap mendengar, dengar. Ini kita mau berbicara orang Kristen. Bunda Muncet. Itu malah lebih banyak yang berbicara di sini, tinggal jawabannya. Siap mendengar nggak? Bapak, makanya lebih baik kalau dia Bapak sama dengan penjelasan yang lain, sama. Dulu orang Kristen nggak ngerti apa-apa. Kalian nggak ngerti apa-apa. Kita mau jelaskan, kalian nggak berani. Bunda Muncet sudah tahu. Apa? Justru kamu yang teman-teman Muslim, bentar teman-teman Muslim, bentar biar Umi aja. Silakan Umi Mican sama Bang Immanuel ya. Bang Immanuel tertib ya. Kalau kita tidak tertib, saya turunkan ya. Saya kamu itu jadi kamu yang lebih banyak katanya cuma mau bantu, malah kamu yang lebih banyak bicara. Saya hanya tanya, nggak usah lari ke sana sini. Dengar Immanuel, ini framing. Ibu sudah menuduh framing. Immanuel bisa dengar, kalau nggak bisa dengar turun aja.
Ya, turunkan saja. Itu Kalau kan. kalian hanya bisa menganukan Kristen. Nggak mau dengar kok, itu baru naik malah mau mendominasi. Saya hanya minta kepada Pak Markus, saya lebih baik diskusi dengan Pak Mar. Ya, saya tanya ke Pak Mar, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi Yesus di sini sudah menjelaskan. Pada saat menjelaskan, ya, Tuhan mana yang harus dikasihi itu dengan akal budi. Dengan akal, gunakan akal. Bukan hanya imani saja, tapi gunakan akal. Dengan akal budimu. Silakan Pak Markus, gunakan akalnya. Tuhan yang dimaksud Yesus ini siapa? Kan sudah kujawab tadi kan, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, itu Allah yang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu siapa, Pak Mars? itu kalau di sini namanya itu bahasa di sini sih Yehova. Oh, Pak Mars saksi Yehova. Bukan juga sih saya Yehova, saya Kristen. Oh, Kristen. Jadi harus tahu dulu ya, Yesus itu seorang Yahudi. Dia tidak memanggil Tuhannya dengan sebutan Yehova, tidak memanggil Tuhannya dengan sebutan Yahweh, tidak. Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Yod, He, Wow, He, atau Hashem. Jadi jangan kait-kaitkan dulu dengan kekristenan, karena Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Kristen baru pertama kali disebut di Antioquia itu tahun 50 Masehi oleh Paulus 17 tahun setelah matinya Yesus. Makanya kalau saya tantang si Immanuel, tunjukkan ada enggak satu ayat saja di dalam Bible yang keluar dari mulut Yesus kata Kristen, kan tidak ada. Karena Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Bahkan Yesus dengan tegas mengatakan kepada murid-muridnya, melarang murid-muridnya untuk menyimpang kepada bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Makanya misi pengajaran Yesus, misi kerasulan Yesus itu paling singkat, hanya 3 tahun. Ya, karena Yesus juga dianggap gagal. Yesus tidak bisa memenuhi apa yang menjadi perintah pada saat Allah mengutus Yesus untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Karena sampai dengan detik ini, 12 suku Israel yang masih terdiaspora tidak terhimpun kembali. Itulah yang dikatakan di dalam Yesaya, bahwa masih ada domba-domba yang di luar kandang. Bukan Kristen. Domba-domba yang dimaksud di luar kandang itu adalah domba-domba yang belum terhimpun dari 12 suku Bani Israel. Mereka masih terdiaspora. Seperti itu, Pak Markus. Jadi Kristen tidak ada urusan dengan Yesus. Yesus tidak pernah diutus untuk umat Kristen. Nah, kalau kita bicara, yang mengikuti pengajaran Yesus itulah yang disebut dengan Kristen, betul. Mereka selalu mengatakan, Kristen adalah pengikut Kristus. Pertanyaan Umi, Kristus yang mana yang diikuti? Karena arti daripada Kristus itu adalah Mesias. Arti daripada Kristus itu adalah yang diurapi. Ya, arti daripada Kristus itu adalah utusan. Arti daripada Kristus itu adalah rasul. Sekarang bagi teman-teman Kristen, Paulus sendiri sebagai seorang Kristus, sebagai seorang rasul. Jadi pertanyaan Umi, Kristus mana yang kalian ikuti, teman-teman Kristen? Silakan Pak Markus. Kristus lah, Yesus Kristus itu bahasanya Mesias, juru selamat. Dari mana Mesias itu juru selamat? Begini, kalau kakak tanya saya soal ayat demi ayat dan pengertiannya memang saya tidak paham. Saya akan sampaikan arti daripada juru selamat kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang menyelamatkan orang yang menyelamatkan. Kalau saya tanya yang menyelamatkan orang lain, kalau saya tanya tukang parkir, apakah juru selamat? Bisa dikatakan juru selamat? Bukanlah. Tukang parkir juga orang yang menyelamatkan orang lain. Tanpa ada tukang parkir, mungkin bisa banyak terjadi kecelakaan. Pada saat mundur nggak ada tukang parkir, itu bisa nabrak orang. Jadi makna kata juru selamat, apa yang dibahas di dalam teologi atau di dalam kristologi itu adalah Allah. Mau tahu? Di dalam Yesaya, coba kita baca Yesaya 43.
Siapa yang dikatakan di sana? Akulah Allah. Tidak ada juru selamat tidak ada juru selamat sama sepertiku. Jadi yang dimaksud dengan juru selamat di sana adalah Allah. Ya. Juru selamat itu adalah Allah berdasarkan Yesaya 43 ayat 11. Kalau Yesus itu Mesias, arti daripada Mesias itu yang diurapi. Mesias itu adalah Kristus. Kristus itu kalau ke dalam bahasa Arab itu adalah utusan, rasul. Kalau ke dalam bahasa Indonesia itu adalah utusan. Makanya Yesus lebih dari 200 ayat menyatakan bahwa dia adalah utusan. Apa arti dari utusan ini? Ya? Utusan ini adalah penyampai firman Tuhan. Kan tanda oleh Tuhan. Apa itu tandanya? Berupa mukjizat dan kitab suci. Jadi kalau mau belajar 2 SKS boleh di sini, yang penting tidak ngotot-ngototan, apalagi menyampaikan narasi gabrul. Silakan Pak Mar. Baik, Kak. Itu Kak, seperti yang Kakak bilang tadi, bagaimanapun Kakak baca ayat demi ayat, kok kasih napas sama saya pun ayat demi ayat, saya gak bisa menjelaskan kan saya bukan seorang pendeta. Mungkin kalau seandainya Kakak bersecara sama pendeta, mungkin bisa dia menjawabnya. Kalau saya maaf, saya memang nggak tahu sama sekali itu. Cuma saya tadi yang saya dengar tadi apa yang dimaksud dengan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Itu yang mau ku komentari tadi, bukan masalah ayat demi ayat. Kalau mengasihi itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, artinya segala pikiran, segala perbuatan kita lakukan berdasarkan kehendak Tuhan. Itu bukan dalam arti kita bagaimana kita mengasihi Tuhan sementara Tuhan tidak pernah kita lihat, pernah kita jumpa sama Tuhan. Nah itulah makanya itu sebetulnya yang menjadi pertanyaan saya bukan bagaimana cara mengasihi Tuhan. Jelas Yesus sudah menjelaskan, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang saya tanya, kalau Yesus itu dianggap Tuhan oleh teman-teman Kristen, Matius 22 ayat 37 ini Yesus menunjuk Tuhan yang mana lagi? Ya? Kalau di sini dikatakan jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Nah ini yang dimaksud Yesus, Tuhan yang mana lagi? Karena teman-teman Kristen sudah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan orang-orang Yohanes Pentakosta mengatakan Yesus juga Allah. Jadi yang pertanyaan saya, yang Yesus katakan di sini Tuhan yang mana lagi? Itu Yesus dengan Allah Bapa sama Roh Kudus satu sebenarnya. Cuma gimana? Ini kasih saya contoh ya begini. Ibaratnya itu makanya nggak pernah, kalau menurut orang Kristen nggak bisa dipisah kayak ketiga itu. Biasa sebenarnya itu Allah Bapa itu satu. Karena maksudnya karena Tuhan Yehova ya waktu dulu nggak mungkin langsung turun dia. Makanya ibaratnya begini. Kita seorang guru. Kita di sekolah nama kita guru, kita mengajar di gereja nama kita pendeta, kita ada di rumah kita kepala keluarga. Tapi kita aja sebenarnya Pak, menurut penilaian saya, menurut pemahaman saya, dia aja sebenarnya apa yang tidak bisa Tuhan, apa yang tidak bisa dia lakukan, karena nggak bisa langsung bicara aja sama manusia. Justru jawaban Pak Mars ini telah menjustifikasi bahwa Tuhan itu tidak mampu turun ke bumi, padahal Tuhan itu maha segalanya. Dia mau turun ke bumi, mau apapun, nggak bisa dibatasi oleh manusia. Makanya kenapa? Betul. Tuhan itu, dengar Pak, Tuhan itu tidak imanen, Tuhan itu transenden. Yesus katakan itu di dalam Yohanes pasal 5, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat rupanya dan tidak bisa didengar suaranya, tapi dia omnipresent, dia itu maha hadir. Dia mau hadir di mana saja. Dia mau hadir di dalam hati saya. Karena Tuhan itu adalah omnipresent. Dia mau hadir. Nah, jawaban dari Pak Markus seolah-olah membatasi Tuhan kalau Tuhan itu tidak bisa turun ke bumi. Sehingga harus mengutus anaknya yang tunggal katanya untuk datang. Nggak ada, Pak. Bapak semakin menunjukkan dengan cara Bapak menjawab bahwa ajaran Kristen itu adalah ajaran pagan Yunani. Karena konsep tentang teofani Allah, bahwa Allah itu turun ke bumi menjadi manusia Yesus, itu adalah konsep pagan Yunani.
bahwa Tuhan itu mewujud menjadi ciptaan, itu adalah konsep pagan Yunani, teofani. Kemudian inkarnasi, itu adalah konsep-konsep pagan Yunani. Ya, kalau misalkan Pak Markus mengatakan karena Yesus itu menjadi satu dengan Bapa, berarti Ya. Pak Markus tidak percaya dengan perkataan Yesus bahwa bukan hanya Yesus saja yang menjadi satu dengan Bapa. Kedua belas muridnya pun sama menjadi satu dengan Bapa. Kedua belas muridnya pun sama dikatakan bukan dari bawah tetapi dari atas. Bahkan Pak Mars ini menolak perkataan Yesus. Kenapa Yesus diutus? Karena Yesus harus mengerjakan perintah Bapa. Bapa yang mengutus aku, ya. Bapa yang mengutus aku. Kamu tidak bisa melihat rupanya dan suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Bapa yang mengutus aku, artinya Yesus itu utusan. Coba ada kan Bible, silakan baca di dalam Yohanes 17 ayat ke-4, Pak. Jadi kalau ayat demi ayat saya baca pun nanti nggak Bukan bisa jelas. dibaca aja, dibacakan Tapi saya- katanya punya Bible, dibaca aja. Iya, aku baca pun saya nggak bisa jelaskan itu maksudnya. Ya, Saya- itu sangat mudah sekali, anak SD saja udah ngerti, Pak. Coba bacakan. Nggak usah dijelasin, udah ngerti aja. Apa yang dibacakan? Yohanes 17 ayat ke-4. Surat Yohanes 17 Ayat ayat ke-4. keempat ya. Mm-mm. Santai aja kita. Mm-mm. Saya nggak suka orang yang diskusi ngotot-ngototan kayak begitu, yang disampaikannya salah semua juga. Wajar kalau saya bilang tidak mengerti dengan isi Bible-nya. Silakan, Pak. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Udah Apa kata Yesus? Yesus mempermuliakan Tuhannya dengan jalan mengerjakan segala perintah-perintah yang diperintahkannya. Itu lagi, Yohanes 17 ayat 8-nya. Coba baca ya, 17 ayat 8-nya. Itulah segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Keren kan pengajaran Yesus, Pak? Kenapa dibantah semua? Ya, Kenapa dibantah semua? betul. Kenapa Yesus harus dipaksa jadi Tuhan? Sementara Yesus penyampai firman Tuhan. Sementara Yesus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Kenapa sih teman-teman Kristen harus memaksa Yesus jadi Tuhan? Karena memang dia Tuhan lah. Bukan dipaksakan, memang dia Tuhan. Mana buktinya Yesus Tuhan? Menyebutnya Yesus Tuhan. Iya, mana Ya. buktinya Yesus Tuhan? Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 13. Baca dulu ya. Ke Yohanes 13 ayat 13. Silakan, nanti Umi akan bukakan. Yohanes 13 itu seperti apa sih? Coba. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke. Tuhan. Sekarang buka dari versi paralel supaya Pak Markus tahu kapan Yesus tiba-tiba disebut jadi Tuhan. Oke, kita buka ya, kita paralelnya ini. Paralel ini adalah kitab yang menunjukkan perubahan-perubahan isi dari ayat-ayat di dalam Bible. Sekarang Pak Markus tolong baca ini. Yohanes 13 ayat 13 ya. Kita ke bawah dulu ke versi terkuno. Baca Pak, dari versi terkuno nih. 19 ayat 1870. Coba baca ini. Bahwa aku dipanggil olehmu guru dan tuan.
Naik lagi ke versi yang lebih modern. Adapun kamu menyebut aku guru dan rabi. Naik lagi ke versi yang lebih modern. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Naik lagi ke versi yang lebih modern. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Baru di versi terjemahan baru. Di versinya LAI, di sini tuan rabi, guru, junjungan jadi Tuhan. Nah, coba kita lihat lagi di versinya KJV, King James Version. Versi kuno ya, saya punya Bible versi kuno Pak, KJV ya. Oke nih, saya buka nih. Nah, nih ini KJV ya Pak ya. Ini KJV nih, bukan abal-abal nih. Ini KJV. Tahun berapa ini KJV-nya? 1611 ya nih. 1611. Kita dilihat Yohanes 13 versi nomor 13. Bisa dibacakan Pak di sini? Bisa dibacakan nggak di sini? Kenapa kalau di situ Kak? You call me apa? Teacher kan sebutin lagi. Nasi 13 ini. Ini apa? You call me apa? Teacher and God apa teacher? Lord. Ini apa ini? You call me apa? Call me Lord. Call me apa? Teacher and apa? Teacher and apa? Lord. Di sini God apa Lord? Lord. Majikan. Tuan. Nih. Raden. Blur. Nah. Ya Allah bentar ya. Ini dekat ke ini bentar. Sensitif sekali kalau ini. Nih. Udah capek Kakak Pak? Ini apa ini? Nih. Tuh ya Allah bentar. Goyang-goyang ya. Nih. Kalau capek Kakak jangan dipaksakan Kak. Kok Tidak, capek? buram dan blur Umi. Tapi Kakak jangan dipaksakan. Bukan Karena yang bagaimana dipaksakan, Kakak saya tidak analisis? pernah capek. Saya pernah jadi pembicara 12 jam aja nggak pernah capek. Oh, baiklah Kak, baik saya dengar oke. Saya jadi Lord and apa? Lord. Tuan. Teacher and apa? Junjungan. Raden. Teacher and apa ini? Aduh ya Allah, bentar ya. Bukan God. Lord. Ini gerak-gerak ini kameranya. You call me. Coba Bunda Airin baca ini dari sini nih. You call me teacher. Kamu Teacher panggil and? aku guru. Teacher And Lord. And Lord. And Lord. Bukan God. Guru dan Tuhan. Kalau Tuhan ini harusnya God. Ya. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Dan kamu benar. Ya. For so I am. Di ayat ke-14-nya. If I then your Lord and teacher lagi. Jadi guru dan Tuhan. Tidak pernah jadi Tuhan. Ya. Nggak ada ini KJV 1611 loh ya. Nih. 1611. Ya. Apa sih? Bentar dulu deh. Guru dan junjungan. Junjungan, majikan, tuan. Raden. Nen. Nona. Bukan Tuhan. Kamu Sir. dan junjungan. Ya, you call me teacher and Lord. Lordnya itu Pak, kalau memang dia Tuhan itu bukan Lord, tapi God. Kalau di Indonesia kan kamu memanggil aku guru dan junjungan. Atau kalau boleh juga kamu memanggil aku guru dan rabi. Sayyid. Nah, di LAI Bapak versi terbaru,
itu LAI merubah Tuhan jadi Tuhan. Bapak tadi udah perlihatkan kan tadi itu dari versi Bible yang dari zaman dulu sampai sekarang. Itu yang tadi referensi dari Umi itu, Pak, itu dari KJV. KJV ini adalah Bible terbaik yang digunakan oleh orang-orang Kristen dunia ya. KJV ini, apalagi ini KJV-nya 1611. Bukan versi LAI. Ya, kitab yang digunakan oleh teman-teman Kristen ini kan dirilis LAI di abad 1974. Jadi mohon maaf Pak, dengan apa namanya, dengan berat hati saya katakan Bapak ini sudah tertipu dengan bapak-bapak gereja, dengan pendeta-pendeta yang mereka ini yang dikatakan di dalam Yohanes yang pertama itu adalah pengajar-pengajar sesat dan guru-guru palsu. Yang mereka dikatakan mengaku sebagai domba, padahal di dalamnya adalah serigala yang rakus. Coba baca surat Yohanes yang pertama, sudah mewanti-wanti. Bahkan bakal banyak datang pengajar-pengajar sesat dan guru-guru palsu. Mereka adalah yang menyamar sebagai domba, tapi di dalamnya adalah serigala yang rakus. Nah ini yang menyebarkan kesesatan inilah yang menjadi mengaku sebagai domba, tapi di dalamnya serigala yang rakus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noise Pak. Ini tutup lagi pintunya deh. Bang Api, noise. Jadi gini, Muslim di sini tidak mengajarkan Bapak untuk merubah, tapi tidak ajari gitu loh. Bapak belajarnya belum terjadi gitu. Kalau kamu bertanya hal yang sudah terjadi akan lebih spesifik itu jawabannya. Tapi kalau kamu bertanya hal yang masih belum terjadi ya, secara kekristenan ini ada ribuan aliran ya. Nah, ribuan ini akan menjelaskan hal yang terbatas, tapi sama, yaitu ini adalah kiasan. Lah, gini loh, tadi lebih bagus Brother Denny gitu, karena Brother Denny menjelaskan kiasan itu tentang apa gitu. Jadi kita kan stop di situ. Oh, kiasan tentang pesta pertemuan. Nah, beres di situ. Gue jelasin lagi ya. Yang namanya domba ya, dia itu akan kawin sama domba. Dia nggak akan kawin sama kambing, sama secara naluri kan seperti itu ya. Oke. Nah, kiasannya itu adalah kayak gini. Jadi Yesua dia itu akan menikah dalam tanda kutip ya, akan bersatu dengan jemaatnya yang memang memiliki iman yang sama. Memilih pengajar yang memelihara pengajarannya, itu loh maksudnya. Jadi domba sama domba. Sementara dalam kekristenan sendiri ya, itu belum tentu semuanya domba. Di dalam kekristenan, belum lagi di luar Kristen gitu loh, maksudnya gitu. Mantap. Ya, Brother ini mau nambahin, silakan. Ya, saya mau menjawab tadi pertanyaan pertama sudah saya jawab ya. Iya. Sekarang pertanyaan berikutnya itu kenikmatan apa yang kamu nikmati di surga? Itu ada di Roma 14:17. Itu kita nggak bertanya, gue nggak ada itu pertanyaan ke sana, nggak ada kawanku. Kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang ini pertanyaan yang teknikal ya, karena gue orangnya teknis. Ketika nanti domba kawin dengan domba, yang dimana salah satu dombanya ini adalah Yesus itu sendiri, itu kawinnya itu langsung massal atau satu persatu bergiliran? Lah, Itu ketawa karena lagi. pertanyaan lu itu datang karena lu itu Muslim gitu loh. Lu berpikir ini adalah pernikahan, benar-benar pernikahan. Sekali lagi, ini adalah pernikahan dalam tanda kutip. Simbolis ya. Kita seperti nanti kejadiannya ya, itu terbatas informasi yang kita dapat share itu loh. Oke, jadi kalau simbolis itu ya, iya, itu masih siap. misteri lah bisa dibilang gitu. Oke, siap. Jadi simbolis itu secara simbolis artinya jatuhnya ke massal kan ya?
Itu dia masalah atau tidak itu Oh, nanti. udah betul dok. Kata Denny udah betul itu, ya udah. Betul. Sip, thank you. Ya. Nah kan kalau kayak gini jelas, jadi ada perkawinan antara Yesus yang diibaratkan domba dengan orang-orang kudus yang diibaratkan domba juga gitu. Tapi itu adalah sebuah kiasan. Lo baik ganti topik aja ya. Kalau kayak begini, lo bisa membandingkan sorga Kristen sama sorga Islam, bedanya tuh ngejomplang, men. Kenapa ganti topik? Ini kan bukan karena gini, kita ngapain ngobrolin yang di dunia walaupun ada topik yang di dunia, cuma gue pengen tahu apa yang di provide gitu, apa yang disediakan ketika orang-orang sudah selamat begitu loh. Apakah kebahagiaan abadi atau kebosanan abadi? Nah ini salah satu aktivitas yang ada 14-17. ya. Roma 14-17. Iya. Cuma bukan kesananya yang gue maksud itu. Nah, salah satu aktivitas yang gue tahu ternyata di dalam kekristenan itu ada perkawinan anak domba, walaupun itu kiasan. Nah, itu gue pengen taunya di situ gitu loh. Karena yang penting ada aktivitasnya gitu loh. Nah, pertanyaan lo ini Apa? tidak sewajarnya lo ucapkan, lo lontarkan. Lo harus naik level. Contoh kayak begini, pertanyaan tentang Apa? ini kan ada hubungannya sama keselamatan ya. Lo perhatiin, kekristenan ini ada ribuan aliran. Ternyata konsep keselamatannya itu tidak sama. Ya, ada yang meyakini pertama hidup hanya sekali. Ya, surga sama neraka. Neraka itu nggak ada pintu keluarnya. Itu pertama. Yang kedua adalah hidup sekali, tapi semua akan selamat, semua akan ke surga. Ada tuh namanya universalism. Ada aliran Kristen seperti ini. Yang ketiga adalah Kristen-Kristen yang masih memelihara ajaran reinkarnasi. Nah ini yang gua nggak tahu deh nomnya yang reinkarnasi ini. Siapa aja yang Kristen reinkarnasi ini siapa aja? Sebelum lo tanya itu ya, ini gue jelasin dulu. Kekristenan itu rahimnya tuh agama apa? Gue tanya sama lo. Yahudi meyakini hidup cuma sekali, surga neraka, atau hidup berkali-kali reinkarnasi? 3 kali, reinkarnasi 3 kali. Nah, kekristenan siapa yang ngajar? Pertama kali. Paulus. Selain Paulus, lo emang Paulus aja. Oke, tuh. Yesus. Ada cabang. Nah, Yesus itu rabi Yahudi atau dia adalah imam dari Yunani, dari yang mana-mana? Dia rabi Yahudi atau bukan maksud gua? Bukan, dia rabi Abimelek. Rabi Yahudi lah, lu di mana? Oh ya udahlah, sip lah. Oke lah. Sejarah dong, ya. Terus. Oke, rabi Yahudi terus. Kan ada 3 nih. Ini aslinya Yahudi itu meyakini reinkarnasi, tapi begitu Yeshua itu mengajarkan ajarannya, kan kepecah 2 Yahudi. Inkarnasi nggak ada di Kristen. Jangan ngomong reinkarnasi. Kalau inkarnasi ada, tapi reinkarnasi nggak ada. Nah udahlah, berantem lalu berdua tuh. Gimana? Coba. Jadi kalau mau ngebantah kita dengarkan dulu Aldo. Gua udah pernah denger ini. Iya. Coba silakan dok. Reinkarnasi itu gimana dok? Dalilnya di mana? Silakan. Bentar. Kalau bisa sih open cam dok, karena gue tahu lo punya apa? Jurnal. Loh, kok malah gitar? PDF. Inkarnasi tapi reinkarnasi nggak ada. Inkarnasi Yesusnya, reinkarnasi kehidupan manusianya gitu deh. Ada. Nggak ada orang bolak-balik datang ke gue. Tunggu, ini Aldo ini Kristen ya? Gue konfirmasi dulu. Aldo adalah Kristen Assyria, gereja Assyria. Dia percaya, ya udah ketemu. Lanjut. Romo juga kan Bang Gores. Sorry ini gue nggak bisa lama-lama ya, brother. Palingan gue jelasin aja. Tadi ya kondisinya, mau dibilang sesat atau tidak, faktanya adalah masalah keselamatan di dalam kekristenan itu ada 3 tadi ya. Ada yang bilang hidup cuma sekali, ya surga neraka, berarti nggak semuanya selamat. Tapi ada kekristenan yang meyakini universalism. Ya, hidup cuma sekali, tapi semuanya lama-kelamaan akan selamat. Nah yang ketiga adalah kekristenan yang masih memelihara ajaran reinkarnasi. Walaupun ini nggak banyak ya, tapi kita masih bisa mengetahui ada
gereja-gereja. Bahkan di Indonesia pun ada- ini Billy nih. Billy pasti backup nih karena Billy Yahudi, ada reinkarnasi dia. Naik sini. Bill, Bang Bill. Ya lanjut, Dok. kalau di Indonesia ya ada 2 gereja, 2 denom yang mengajarkan ini. Ini masih dalam kekristenan. Yang pertama adalah Gereja Nasrani Indonesia. Yang kedua adalah Liberal Catholic Church. Ya, kalau GNI ini baru berdiri 2013 di Indonesia ya, baru eksis ya. Tapi kalau Liberal Catholic Church ini udah 105 tahun. Ya, 104 atau 105 tahun sekarang ini. Jadi udah sebenarnya Lah, udah gereja Assyria enggak? Gereja lu. gereja GNI itu dari Assyria. Cuma Assyria kebanyakan adalah universalism. Meyakini hidup sekali, tapi entah latar belakang agama apapun, budaya apapun, ya, suatu saat dia akan kembali lagi kepada sang sumber. Itu, ya. Jadi neraka nggak permanen ya? Neraka itu ya bagi Yahudi ya, bagi Kristen yang meyakini reinkarnasi dan universalism, neraka adalah tempat pemulihan jiwa, bukan tempat penyiksaan. Oh gitu. Jadi tetap eksis nih neraka ini. Berbeda sama teman-teman Kristen yang mayoritas di Indonesia yang meyakini hidup cuma sekali. Neraka itu tempat penyiksaan. Lo nggak terima Yesus di dunia ini, begitu lo dead, udah lo di sana nggak ada pintu keluarnya. Apalagi yang jelas-jelas udah diinjilin ya, terus dia menolak dengan kesadaran. Nah udah, dia akan masuk ke sana, nggak ada pintu keluarnya. Dalilnya apa? Gitu loh. Kalau untuk Aldo sendiri bahwa ada reinkarnasi, dalilnya di mana? Oke, Bang Mil, kalau dalil, Assalamualaikum. kalau dalil di sebenarnya di dalam kitab kanonik itu ada, tapi tersirat men. Ya, tersirat. Nggak apa-apa. Ya aja dalil yang paling kuat ya, penganut reinkarnasi. Nah, ini si Billy udah tahu. Ya, dalil yang paling kuat penganut reinkarnasi adalah fakta sains. Ada jurnal-jurnal yang sudah dikaji ya, dilakukan satu penelitian dan hasilnya memang jiwa-jiwa itu bereinkarnasi. Jadi berkali-kali. Lah, dalilnya di mana? Di PP lah, perjanjian baru di mana? Gue jelasin dulu ya, ada dalil itu dari literatur kekristenan, tapi itu sifatnya masih tersirat. Nah, yang gue jelasin, yang gue tekanin adalah yang di luar kekristenan yang merupakan hasil riset. Jadi inilah hasil riset ini, yang riset tuh hanya bisa dibantah sama riset, ya, nggak bisa dibantah sama ajaran agama apapun. Lo kan akademisi juga kan, jadi lo harus yang seperti ini. Nah kalau kita lihat ya ayatnya itu ada beberapa ayat. Sebentar gue tampilin ya. Sebentar. Kan Bang Bil juga nambahin ya dari Yahudi gitu. Oke. Kalau Yahudi itu lebih jelas lagi, karena Yahudi ada kitab Zohar, kitab mistik. Nah, di dalam kitab itulah tersurat, bukan lagi tersirat. Itu nanti bagiannya si Billy lah jelasin tuh. Gua ada bukunya, Bill. Kalau lo ini nanti gua jelasin juga. Bentar, gue putar kamera ya. Ya. Gue buka dulu dong kamera gue. Ya, kamera buka. Oke, sebelum lebih jauh, teman-teman, gue pastikan dulu ya, ayat-ayat yang gue tampilkan ini pasti ya multitafsir, karena ini tidak menyuratkan, tapi menyuratkan. Unik, gedein Aldo, unik. Oke. Si Cebi bisa itu ngegedein. Gedein, Cep. Oke. Udah. Mantap. Cebi kerja Nah. dong. Di blok dong, nggak kelihatan itu. Ayo, apa terlalu terang. Ini ada di Matius 11 ya, bicara tentang Elia.
Nah, bagi orang Yahudi sebelum ada Yeshua, ini gue ngomongin sebelum ada Yeshua ya, berarti ada kitab-kitab dari Kejadian sampai Maliaki, ya, yang mencatat tentang Elia. Nah, kalau tanya sama orang Yahudi, ya, Elia ini akan reinkarnasi lagi sebelum datangnya si Mesias. Jadi kalau orang Yahudi seperti Billy ini dia menanti-nantikan Mesiasnya, mereka tuh pasti percaya sebelum si Mesias datang, Elia reinkarnasi dulu. Itu udah pokok ajaran di dalam Judaism. Nah, di dalam kekristenan ya,